Apakah Yesus konyol-konyol muncul di kitab Perjanjian Baru tanpa ada di Perjanjian Lama? Benarkah Yesus sudah ada di kitab Taurat? Untuk menjawab pertanyaan ini cukup 4 bukti. Akan ditambahkan jika audiens memintanya di kolom komentar YouTube. Bukti pertama yaitu penggunaan kata Elohim. Sosok Yesus sudah ada di permulaan ayat kitab Perjanjian Lama, yaitu pada Kejadian pasal 1 ayat 1. Dituliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Cermati kata Allah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari asal kata Elohim. Bahasa aslinya yaitu Ibrani untuk Kejadian 1 ayat 1. Bereshim bara Elohim et ha-shamashim wet et haaretz. Kata Elohim merupakan bentuk jamak, plural, singularnya Eloah. Artinya Yesus merupakan kesatuan sebagai Elohim. Bukti kedua adalah proto-evangelium. Sosok Yesus yang datang ke bumi sudah ada di Kejadian 3 ayat 15. Berbunyi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Cerita ini mengisahkan permusuhan antara manusia yaitu Hawa dan iblis, dan bahwa iblis akan dikalahkan oleh keturunan Hawa. Yesus sebagai keturunan dari Hawa akan mengalahkan iblis. Jika kita lihat dari bahasa Inggrisnya tertulis He will strike at your head. He adalah Yesus dan your head di sini adalah iblis. Kata he dia dalam bahasa Inggris ini merujuk pada Yesus. Proto-evangelium ini menunjukkan janji Tuhan yang pertama mengenai kabar baik penebusan dunia, yaitu saat Yesus menebus di kayu salib. Jadi kitab Kejadian 3 ayat 15 sudah merujuk pada sosok Yesus. Mari kita lihat bukti ketiga, yaitu adanya kata kita dalam bentuk jamak. Dalam Kejadian 1 ayat 26a berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita menuju pada satu Tuhan yang memiliki 3 pribadi. Selanjutnya akan lebih jelas lagi pada pembahasan berikut. Dalam Kejadian 3 ayat 22 berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Tuhan menunjukkan jati dirinya yang jamak, yaitu ada kata kita, dan ini menunjuk pada salah satu pribadi yaitu Yesus. Jadilah inilah kenyataannya, bahwa pribadi Yesus sudah diceritakan sejak awal mula di kitab Perjanjian Lama. Bahkan jika Anda selidiki kitab Perjanjian Lama akan menemukan banyak sosok Yesus. Mari kita lanjutkan. Bukti keempat yaitu ada di kitab Ulangan 18 ayat 18. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kitab Ulangan 18 ayat 18 ini merujuk pada pribadi Yesus. Mengapa bisa demikian? Karena firman kepada Musa ini merujuk pada sosok Yesus yang memiliki karakteristik sifat-sifat yang sama dengannya, yaitu dari Israel, dan Yesus menyampaikan firman-Nya untuk menggenapi kitab Taurat ini. Simak juga ilustrasi sederhana berikut yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Analogi, jika Anda memiliki anak atau adik kecil, saya bertanya, kapan anak atau adik Anda itu sudah ada? Lalu Anda menjawab, dia pas lahir sesuai tanggal lahirnya, pas ketemu langsung. Jadi Anda mengatakan anak Anda itu baru ada pas lahir. Apakah ini benar? Lalu saya tanya lagi, kalau begitu anak Anda belum ada sebelum tanggal lahir tersebut. Tentu Anda akan berpikir ulang. Mengapa?
Karena bukankah anak Anda sudah ada di kandungan sebelum tanggal lahirnya, meskipun Anda belum ketemu fisik dengan anak Anda? Betul juga bahwa anak Anda sudah ada kan pada waktu sebelum lahir. Saya yakin Anda setuju jika anak Anda sudah ada sebelum tanggal lahirnya, karena ada bukti berupa foto USG dalam kandungan, meskipun Anda belum bertemunya saat lahir. Jadi meskipun Anda belum bertemu secara fisik, secara langsung dengan anak Anda, tapi Anda yakin bahwa anak Anda sudah ada. Ilustrasi ini identik dengan Yesus di kitab Perjanjian Baru yang sudah ada di kitab Perjanjian Lama. Bahkan isi Perjanjian Lama menceritakan tentang Yesus demikian dalam. Ini akan dikupas dalam video-video berikutnya. Tentunya sudah sangat jelas, bukan? Yesus memang sudah ada di kitab Perjanjian Lama, bahkan sebelum bumi dijadikan. Karena Yesus adalah Tuhan yang menciptakan. Yesus adalah Firman. Jadi tidak ada keraguan lagi. Yesus sudah ada jauh sebelumnya.